Untuk kali pertama, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan mulai diimplementasikan di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri kenaikan upah minimum provinsi 2022 naik 1,72%. Hal ini mendapat respon beragam dari sejumlah pihak, termasuk serikat pekerja yang menilai kenaikan ini tidak masuk akal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar Rp31.135 atau sekitar 1,72% menjadi Rp1.841.487. Penghitungan UMP 2022 berpedoman pada 3 undang-undang, yakni UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi, ada sejumlah indikator mempengaruhi penetapan UMP 2022, di antaranya perhitungan batas atas dan batas bawah, serta perhitungan inflasi di Jabar. Kenaikan upah minimum sebesar 1,72% ini bertujuan menghilangkan disparitas upah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. UMP yang ditetapkan ini ditujukan bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. Menganggap bahwa upah minimum itu adalah upah segalanya. Nah, kita ingin sampaikan upah minimum itu adalah upah terendah yang diberikan kepada pekerja di bawah 1 tahun yang dikawal oleh pemerintah. Sementara yang di atas 1 tahun seharusnya sesuai dengan PP 36 itu mengacu kepada struktur skala upah perusahaan. Struktur skala upah ini ditetapkan gitu ya, di dalam peraturan kerja bersama PKB atau peraturan perusahaan. Mohon maaf, PKB itu perjanjian kerja sama bersama ya. Nah, PKB dan PP ini dibuat bargaining antara manajemen ya, pemberi kerja dengan buruh atau SP. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Jawa Barat menganggap kenaikan sebesar 1,72% tidak memenuhi kebutuhan para pekerja. Menurut Troy Jinto, Ketua KSPSI Jabar, jika merujuk survei kebutuhan hidup layak serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jabar, kenaikan bisa mencapai 7 hingga 8%. Roy menegaskan, penetapan upah minimum berdasarkan PP 36 2021 dinilai tidak adil bagi pekerja karena memasukkan berbagai indikator yang tidak berkaitan erat dengan pengupahan, seperti jumlah penduduk, pengangguran, serta batas atas dan bawah kenaikan upah. Dalam sejarah Republik, saya baru tahun ini mendapatkan aturan bahwa upah itu diatur, upah minimum itu ada batas atas, batas bawah. Ini sudah kayak tarif angkot saja. Yang namanya di negara manapun tidak pernah upah minimum, tidak pernah ada tarif atas, tarif bawah, atau batas atas, batas bawah. Semuanya itu didasarkan pada kebutuhan real daripada kebutuhan buruh itu sendiri. Tentu inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator bagaimana agar upah buruh itu diperhitungkan didasarkan pada itu. Di samping mungkin adalah kebutuhan realnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 5 DPRD Jawa Barat, fraksi Gerindra Aldi Rashid, berpendapat kenaikan UMP Jawa Barat yang hanya sekitar 1,72% sudah berdasar pada Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang lesu akibat COVID-19. Meski regulasi menggunakan PP 36 tahun 2021 yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, buruh masih bisa memperjuangkan suaranya dengan penetapan UMK. Ini kan sebetulnya ya batas minimal yang disampaikan oleh provinsi. Kan UMK kita ya, UMK kita ini kan katakanlah di Karawang ya, itu kan terbesar se-Indonesia. Itu kan angkanya di angka 4.700.000-an, kemudian di Bekasi juga demikian, cukup gede ya. Jadi yang sekitar di bawah Karawang sedikit lah. Jadi kalau kita bicara walaupun UMP-nya katakanlah 1.800.000, bukan berarti kemudian UMK-nya juga mengikuti UMP, kan tidak begitu gitu loh. Jadi kan ini batas minimal aja. Nah, sementara yang berlaku kan adalah UMK kan ketika perusahaan mau memberikan katakanlah gaji.
Ekonom Universitas Padjadjaran Budiono menilai kenaikan upah 1,72% dinilai terlalu rendah. Menurutnya dengan angka inflasi saat ini di Jawa Barat yang mencapai 3% lebih, kenaikan upah bisa mencapai 4 hingga 5%. Pemerintah juga diminta untuk melihat kelayakan pekerja saat menentukan UMP. UMP yang naik 1,72% ini akan berdampak besar pada merosotnya daya beli. Andaikan inflasi itu katakanlah 4% gitu ya, berarti konsumsi yang harus dibayar oleh masyarakat, oleh buruh, itu kan harganya naik sekitar 4%, barang-barang ya. Sementara income mereka itu hanya naik 1,7%. Pasti itu daya beli itu turun, relatif turun. Dan akibatnya apa? Ya, kalau daya beli turun, ya jelas nanti kemampuan mereka dalam mengkonsumsi, ya itu juga akan melambat sebetulnya. Nah, perlu diketahui bahwa Indonesia dan provinsi lain di Indonesia sekarang ini pertumbuhan ekonominya sangat ditentukan oleh konsumsi sebetulnya. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi. Jika daya beli turun, nantinya akan sulit bagi pemerintah untuk mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 mendatang. Artinya, harapan pemerintah untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sulit terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.